Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali di pagi hari ini, saya menyapa jemaat terkasih dalam suasana yang tentunya kita semua berharap dalam keadaan yang baik dan sehat dan dalam pimpinan Tuhan. Di pagi hari ini, renungan firman yang saya ambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 dan saya beri judul pemberian terbaik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat terkasih, saya teringat 20 tahun yang lalu saat saya memutuskan untuk berkuliah di kota Yogyakarta. Kota yang belum pernah saya kunjungi, tentunya tidak ada keluarga juga, ya. Yang sebenarnya orang tua saya sudah mengarahkan saya agar kuliah di kota Manado. Alasannya sudah saya mengerti karena di kota Manado adalah kota kelahiran saya dan juga di kota Manado juga banyak keluarga besar saya. Tetapi hal yang menarik yang dilakukan ibu saya sebelum saya berangkat ke kota Jogja, ibu saya memberikan saya sebuah perhiasan berupa kalung emas, ya, saya tidak tahu berapa gram beratnya begitu ya. Tetapi saat saya melihat itu, saya sebagai anak laki-laki berpikir ini kok aneh begitu ya. Kenapa ibu saya memberikan saya perhiasan emas berupa kalung? Kenapa tidak uang cash saja begitu? Tetapi setelah beberapa tahun saya tinggal di kota Jogja, baru saya mengerti mengapa ibu saya melakukan hal itu. Jemaat terkasih, jika orang tua di dunia saja menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya, dalam konteks firman Tuhan tadi, ikan dan telur begitu ya. Betapa lebih Bapa kita di sorga. Apa yang diberikan Bapa bagi kita di sorga, Bapa kita di sorga, jauh melebihi dari sekedar ikan dan telur. Atau perhiasan seperti yang tadi saya ceritakan tentang pengalaman kehidupan saya. Yaitu melalui Roh Kudus yang diberikannya. Bagaimana saat Roh Kudus kita terima, di mana kita dapat mengalami pengharapan, dapat mengalami kasih, dan juga tentunya dapat mengalami damai sejahtera, bahkan di dalam situasi yang tidak nyaman seperti saat-saat ini. Karya Roh Kudus yang Bapa berikan kepada kita juga akan memampukan kita untuk menjadikan kita saksi di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Jemaat terkasih, pagi hari ini saya mau mengajak jemaat semua berdoa, mungkin lebih spesifik, berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk melewati segala situasi yang sulit saat ini. Mungkin dalam doa-doa kita, mungkin kita lebih sering meminta hal-hal yang sifatnya jasmani. Tetapi saya ingin menantang kita semua di pagi hari ini, bagaimana kalau kita meminta agar Roh Kudus memampukan kita untuk melewati hari-hari ini. Dan tentunya saat kita meminta kepada Bapa bahwa Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita, maka sekali lagi Roh Kudus akan memberikan kita pengharapan, memberikan kita kasih, dan tentunya juga akan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau adalah Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kami untuk bukan saja sekedar meminta hal-hal yang sifatnya jasmania,
Tetapi kami meminta agar Roh Kudus berkarya, atau kami meminta Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami bekerja lebih dahsyat lagi. Sehingga saat kami menghadapi hari-hari kami ke depan ini, jika kami menghadapi situasi yang sulit, jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami atau planning kami, sekali lagi Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan, akan memberikan kami damai sejahtera, dan tentunya sukacita. Terima kasih Bapa, kami menyadari bahwa Roh Kudus adalah pemberian daripada Tuhan yang melebihi dari emas, perak, atau hal-hal yang sifatnya jasmania. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.